Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga baik-baik saja ya. Nah, sebelum memulai pembelajaran, alangkah lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai, berdoa selesai. Nah, coba sekarang tengok teman sebangkunya. Apakah ada tidak? Jika ada semua berarti hadir semua. Alhamdulillah. Nah, anak-anak, pada masa pandemi ini kita harus selalu menerapkan 5M. Yang pertama itu memakai masker, yang kedua itu mencuci tangan, yang ketiga menjaga jarak, yang keempat yaitu menghindari kerumunan, dan yang terakhir yaitu mengurangi mobilitas. Nah, selanjutnya ibu punya satu lagu yang berjudul Tik Tik Bunyi Hujan. Coba kita bernyanyi bersama-sama ya. 1, 2, 3. Jangan lupa subscribe channel ini ya. Kawan-kawan, jangan lupa subscribe YouTube channel kita orang. Betul. Airnya turun, tidak
kita sudah bernyanyi lagu Tik-Tik Bunyi Hujan bersama-sama yang akan berkaitan dengan pembelajaran kita kali ini, yaitu siklus air, di mana tujuannya yaitu agar kita mengetahui bagaimana sih proses terjadinya siklus air dan juga pengertian siklus air itu. Nah, tentunya hal ini berkaitan dengan siklus air. Tapi apakah kalian tahu apa itu siklus air? Ya, betul ya, siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Terus bagaimana sih proses terjadinya siklus air? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, Ibu punya satu video. Kita simak baik-baik ya. Siklus air adalah sirkulasi atau perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Secara garis besar, siklus air melalui 3 tahapan, yaitu penguapan, pembentukan awan, dan terjadinya hujan. Air di laut, sungai, dan danau menguap karena terkena panas matahari. Proses penguapan tersebut disebut evaporasi. Tumbuhan juga mengeluarkan uap air ke udara akibat panas matahari. Proses penguapan yang berasal dari tumbuhan disebut transpirasi. Uap air dari permukaan bumi akan naik ke udara dan membentuk awan. Kumpulan uap air tersebut akan mengalami pengembunan membentuk titik-titik air. Proses tersebut disebut kondensasi. Lalu angin akan membawa awan ke daratan atau dataran tinggi. Selanjutnya, titik-titik air di awan akan turun menjadi hujan. Proses ini disebut presipitasi. Lalu air akan mengalir ke dataran rendah dan menciptakan suatu siklus yang berlangsung secara terus-menerus. Demikian tadi penjelasan tentang siklus air. Nah, setelah menonton video tadi, proses terjadinya siklus air, yang pertama terjadi proses evaporasi. Betul, di mana terjadi evaporasi karena proses terjadi penguapan air sungai, danau, dan laut karena adanya sinar matahari. Betul. Yang kedua, transpirasi. Apa yang terjadi pada proses transpirasi? Betul. Dari transpirasi terjadi proses penguapan air yang terjadi pada tumbuhan. Yang ketiga, kondensasi. Nah, dalam kondensasi ini terjadi proses awan yang sudah banyak mengandung air akan mengalami pengembunan, akan membentuk titik-titik air, dan akan terjadi proses presipitasi yang akan terjadi hujan. Yang terakhir yaitu infiltrasi, di mana air hujan ini akan diserap kembali dan mengalir kembali ke sungai, danau, dan laut. Nah, selanjutnya Ibu akan membagi kelompok, di mana kelompok tersebut akan terdiri dari 2 siswa. Nah, ini kelompok 1, ini kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 5. Nah, Ibu akan membagikan LKPD yang harus kalian kerjakan bersama teman satu kelompoknya ya. Sekarang kalian kerjakan LKPD yang telah Ibu bagikan. Ibu beri waktu 15 menit ya.
Sudah semua? Oke, jika sudah semua, Ibu mau perwakilan kelompoknya untuk mempresentasikan hasil diskusi bersama satu kelompok. Nah, oke, Ibu mau kelompok 2. Iya, betul sekali untuk kelompok 2. Boleh beri tepuk tangannya untuk kelompok 2. Nah, tadi kan kita sudah belajar mengenai siklus air. Coba sekarang Ibu mau bertanya, apa yang dimaksud siklus air? Ya, betul ya, siklus air merupakan perputaran air secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, lalu kembali lagi ke bumi. Coba tadi proses terjadinya siklus air. Yang pertama ada evaporasi, yang kedua transpirasi, yang ketiga kondensasi, yang keempat presipitasi, dan yang terakhir infiltrasi. Nah, coba sekarang Ibu akan membagikan soal evaluasi ya. Ibu akan beri waktu 5 menit untuk mengerjakan. Sudah habis ya waktunya. Oke, ada yang ingin ditanyakan? Jika tidak, boleh ya rapikan alat tulis masing-masing dan masukkan ke tas masing-masing. Sudah? Jika sudah, kita berdoa ya. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, anak-anak, disilakan ya untuk pulang ke rumah masing-masing. Hati-hati di jalan ya.